Aksi pembakaran pesawat dan penyanderaan Kapten Pilot Susi Air oleh KKB Egyanus Kogoya sudah memasuki hari ke-16 hari ini, Kamis 23 Februari 2023. Namun belum ada tanda-tanda dibebaskannya sandera oleh Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya tetap kekeh bertahan dan berupaya membuat nyaman dan betah Philip Martin di markasnya. Hal ini bukan tanpa sebab, di samping ingin menukar sandera dengan kemerdekaan Papua. Ternyata Egyanus Kogoya juga punya keinginan besar yang tak pernah diduga selama ini. Hal ini terungkap dari pernyataan Sebi Sambom, sang juru bicara TPNPB OPM. Sebi Sambom mengungkapkan bahwa Panglima TPNPB OPM menduga Egyanus Kogoya memanfaatkan keterampilan yang dimiliki pilot berusia 37 tahun itu untuk mengajari anggota TPNPB OPM dalam menerbangkan pesawat. Pilot aman bersama TPNPB, dia dijaga layaknya keluarga karena kami lebih dekat dengan Selandia Baru dan Australia di Pasifik, kata Sebi Sambom. Dia akan kami tahan dan dia juga akan melatih anak-anak muda TPNPB untuk bawa pesawat dan helikopter, tambah Sebi Sambom. Keinginan besar Egyanus Kogoya ini terlihat saat sang pentolan KKB Nduga ini nangkring di kemudi pesawat atau kokpit. Di benaknya pasti muncul pikiran, betapa enaknya jadi seorang pilot. Bisa membawa anggota dengan cepat sampai ke tujuan. Tak perlu capek naik turun gunung dengan berjalan kaki. Namun angan indah Egyanus Kogoya kalah telak oleh godaan syaitan yang terkutuk. Alhasil pesawat tersebut dibakarnya. Padahal sebelumnya sudah diingatkan oleh seorang pendeta untuk tidak membakar pesawat tersebut. Hal ini diungkap oleh aparat polisi yang mengatakan Egyanus Kogoya, pemimpin kelompok KKB Ndugama, menodongkan senjata ke seorang pendeta sebelum membakar pesawat Susi Air di lapangan terbang Paru, Nduga. Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander menjelaskan, hal tersebut diketahui dari keterangan sejumlah saksi yang merupakan penumpang pesawat. Menurut para saksi, sempat ada sejumlah warga yang berupaya menghentikan aksi Egyanus membakar pesawat. Salah satunya seorang pendeta. Pendeta sempat menghalangi Egyanus Kogoya saat mau bakar pesawat. Tapi kemudian Egyanus menodongkan senjata ke mulut pendeta itu dan bilang, "Kau pergi, kau tidak tahu apa-apa," ujar Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander. Bahkan menurut para saksi, sosok pendeta yang tidak disebutkan namanya tersebut merupakan keluarga dekat dari Egyanus Kogoya. Bapak pendeta itu pamannya Egyanus Kogoya, kata AKBP Rio Alexander. Setelah Egyanus menodongkan senjata, sambung Rio, semua warga mundur dan menjauh dari lokasi kejadian. Egyanus ini tidak punya etika, tidak menghormati orang yang lebih tua. Bahkan itu pamannya sendiri dia todongkan senjata, kata Rio Alexander. Berselang beberapa hari usai pembakaran, baru tercetus keinginan brilian sang Panglima KKB ini untuk memanfaatkan keahlian sang kapten pilot yang disanderanya untuk mengajari anak buahnya menerbangkan pesawat maupun helikopter. Namun sayang seribu sayang, nasi sudah jadi bubur, pesawat terlanjur dibakar. Ibaratnya belajar dan berlatih menembak, tapi tanpa senjata. KKB pimpinan Egyanus Kogoya meminta uang, persenjataan lengkap, dan amunisi sebagai tebusan pilot Susi Air Philip Martins. Meski tidak disebut jumlah nominal yang diminta KKB, Kapolda Papua menegaskan menolak permintaan tersebut, khususnya senjata api dan amunisi. Polisi menduga keberadaan pilot Susi Air Philip Martins yang disandera kelompok kriminal bersenjata telah meninggalkan wilayah Duga Papua dan bergeser ke lokasi lain.
Oleh karena itu, Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri meminta semua pihak agar bersabar dan tetap mendukung misi penyelamatan pilot Susi Air yang berkewarganegaraan Selandia Baru. Tim gabungan TNI Polri kini sedang mempersiapkan langkah penanganan sembari menunggu hasil keputusan negosiasi. Pernah itu dia menyampaikan tuntutan ya, untuk bisa mengganti senjata yang kemudian ke uang. Namun kami kan tahu psikis kelompok ini yang juga akan ada afiliasinya kepada kelompok politik yang suka memanfaatkan semua isu ini untuk kepentingan isu politik, ya, kalau saya politik yang bagi mereka sendiri yang dipakai untuk bisa di-blow up, untuk dijual di luar. Informasi yang dihimpun Kompas Selasa 14 Februari 2023, TNI Polri bersama Pemkab Duga dikirim ke lokasi untuk bernegosiasi dengan kelompok Egyanus dalam proses pembebasan Philip Martens, termasuk dalam tim tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen Juwinta Ombo Sembiring ditunjuk sebagai Komando Pelaksana Operasi TNI untuk memimpin operasi pembebasan sandera. Operasi ini berkolaborasi dengan Satgas Damai Kartens pimpinan Komisaris Besar Faizal Rahmadani. Insiden penyanderaan ini diawali ancaman KKB yang diduga dipimpin Egyanus Kogoya kepada 15 pekerja proyek pembangunan puskesmas di Paroduga. Tanggal 6 Februari, TNI Polri membuat rencana penyelamatan dan rencananya evakuasi 15 pekerja itu dilaksanakan saat ada jadwal penerbangan pesawat ke Paro. Tanggal 7 Februari, pesawat Susi Air mendarat di Paro tetapi rencana evakuasi itu sudah tercium oleh KKB, sehingga memicu kemarahan mereka dan berujung pembakaran pesawat tersebut. Saat itu pula, pilot Susi Air dikabarkan disandera oleh KKB. Adapun terkait dengan Egyanus Kogoya, Kapolda Papua bersama TNI akan bertindak tegas. Polisi Militer Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Pom Lantamal 3 Jakarta baru saja melakukan penangkapan terhadap seorang pria berbadan tegap berambut cepak warga Rawabadak, Jakarta Utara. Menurut siaran resmi penerangan Lantamal 3 dilansir Viva Militer pada Kamis 23 Februari 2023, pria itu ditangkap polisi militer TNI Angkatan Laut karena telah melakukan kejahatan kriminal sekaligus merusak nama baik TNI. Pria bertubuh gempal dan berambut cepak itu diketahui bernama Eko Wahyudi. Penangkapan berawal dari terkuaknya kejahatan yang dilakukan Eko Wahyudi. Jadi ceritanya ada masyarakat yang datang ke Pomal Lantamal 3. Dia melapor bahwa telah menjadi korban dari serangkaian kejahatan yang dilakukan si pria cepak yang tak lain adalah Eko Wahyudi. Lalu kenapa masyarakat itu melapor ke Pomal? Ternyata si cepak itu selama ini mengaku dirinya adalah prajurit TNI Angkatan Laut, tepatnya Korps Marinir. Tidak tanggung-tanggung ngakunya perwira berpangkat kapten. Dengan modal tampang dan beberapa baju seragam, si cepak beraksi melakukan penipuan di Kelurahan Tugu Utara Rawabadak. Korbannya para wanita. Dan modusnya asmara terlarang. Salah satu korban melaporkan diri ke Pomal Lantamal 3. Ada seorang oknum yang mengaku sebagai prajurit berpangkat kapten telah melakukan banyak penipuan dengan sasaran mengelabui para wanita dengan melakukan hubungan terlarang dengan janji akan menikahi serta meminta sejumlah uang untuk kepentingan diri sendiri, tulis Penlantamal 3. Mendapat laporan itu, tim penyelidikan dan pengamanan bergerak cepat. Laporan korban disampaikan kepada Komandan Pom Lantamal 3, Kolonel Laut PM Ahmad Junaidi. Kolonel Laut PM Ahmad Junaidi langsung mengeluarkan perintah untuk segera mengusut dan meringkus si cepak. Di bawah pimpinan Letkol Laut PM Muhsin, tim Litpam bergerak memburu si cepak. Tidak makan waktu lama, si cepak sudah diringkus dan berbagai barang bukti kejahatannya juga diamankan.
Kemudian semua kasus kejahatan si Cepak dilimpahkan Pomal ke Polres Metro Jakarta Utara biar ditangani sampai tuntas sesuai hukum yang berlaku oleh polisi. Terkait terkuaknya kejahatan si Cepak Rawabadak ini, dan Pomal Lantamal 3 mengimbau masyarakat untuk waspada dan jangan mudah percaya dan terpedaya oleh kejahatan serupa. Jika menemukan orang mengaku prajurit TNI dan melakukan kejahatan, segera melaporkan ke POM TNI. Pasti ditangani dengan cepat.